Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Masih di cerita yang sama dalam misteri rumah horor. Pada episode sebelumnya, di masa-masa SMP lah, ada kegiatan lain yang sering saya lakukan selain menyendiri di dalam ruangan. Saya sering berjalan-jalan sendiri, mengelilingi danau dan taman kompleks. Masa SMP merupakan masa yang sulit bagi saya. Saat beranjak remaja memang membingungkan, ditambah lagi dengan adanya intervensi dari masa lalu, gangguan dan faktor eksternal lainnya. Sewaktu duduk di bangku kelas 3 SMP, semuanya memuncak. Banyak pikiran yang harus membebani saya, tapi untunglah di masa SMP pula saya mengenal orang-orang baru. Sahabat yang bisa menerima saya, yang selalu bisa pengertian. Meskipun di sisi lain juga banyak yang takut dengan tingkah saya. Kehadiran teman tak terlihat itu semakin nyata. Setiap kali ada orang yang mengganggu saya, orang itu pasti akan menerima hukumannya dan tidak mengulanginya lagi. Saya juga semakin peka terhadap gangguan. Setiap kali saya pergi ke tempat-tempat yang punya latar belakang horor, pasti saya yang paling pertama diganggu. Pernah, suatu saat saya bersama perkumpulan keluarga-keluarga di kompleks pergi ke daerah dataran tinggi untuk liburan singkat. Kami menginap di mes perusahaan perkebunan karena kebetulan salah satu tetangga kami merupakan pejabat dari perusahaan itu. Bangunannya memang bangunan tua. Lokasinya berada di atas bukit, masih di dalam pekarangan penginapan itu. Kami tiba di sana sekitar sebelum maghrib. Suasananya sangat enak. Udaranya segar, banyak pepohonan dan bunga-bunga. Anak-anak perempuan pada sibuk berfoto ria di pekarangan itu. Kebetulan saat itu saya termasuk yang paling muda. Remaja lainnya yang ikut juga kebanyakan sudah SMA bahkan kuliah. Jadi saya harus siap ketika disuruh-suruh ini itu. Saat itu saya menjadi fotografer dadakan bagi mereka yang narsis. Hingga akhirnya saya memfoto Kak Risma di bawah sebuah pohon besar. Entah kenapa sebelum memfoto seakan ada bisikan dari teman tak terlihat itu untuk tidak melakukannya. Rasanya berat, saya merasa tidak suka berada di bawah pohon itu. Tapi saya akhirnya tetap memfoto Kak Risma juga. Semuanya berjalan lancar. Ibu-ibu mempersiapkan makan malam. Bapak-bapak mempersiapkan perlengkapan untuk acara bakar-bakar dan karaoke. Setelah makan malam, ibu-ibu sudah siap untuk bernyanyi. Kak Risma sedang duduk di sofa sambil memperhatikan sesuatu di HP-nya. Teman-temannya langsung mengganggunya, penasaran dengan apa yang sedang ia lihat. Ternyata di foto itu yang saya fotokan tadi, jika dilihat secara seksama, ada sosok lain yang sedang ikut duduk di sampingnya. Percaya atau tidak, teman-temannya sebenarnya juga ketakutan. Saya bisa melihatnya. Tapi karena tidak ingin merusak suasana, teman-teman yang lain hanya tertawa demi menghibur Kak Risma yang wajahnya sudah pucat. Saat itu pun saya sebenarnya sudah tidak mood mau keluar dari rumah penginapan. Padahal teman-teman yang lain sudah mengajak untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar. Ya tahulah di umur remaja, kami sering suka iseng mencari-cari tempat yang menyeramkan kemudian lari ketakutan bersama-sama. Tapi sayangnya saya sudah tidak ingin melakukannya. Saya sudah cukup bermain-main dengan hal itu. Akhirnya Kak Risma memang benar-benar tidak ikut bermain dengan teman-teman seusianya. Dia hanya tiduran di kamar. Katanya dia merasa tidak enak badan. Sedangkan kami, beberapa yang masih tergolong masih muda dari remaja-remaja lain, tetap melancarkan ekspedisi itu. Sebelum memulai ekspedisi, kami menyempatkan untuk membantu bapak-bapak membakar api unggun. Saat api unggun mulai menyala, ada perasaan tidak enak di dalam diri saya. Ada seorang bapak-bapak lain, sepertinya ia bukan dari rombongan kami. Mungkin ia penduduk setempat atau si penjaga rumah. Ia terus memperhatikan kami, tapi rasanya ia lebih lama memperhatikan saya. Akhirnya kami berjalan-jalan melihat-lihat bangunan lain yang kosong. Sebenarnya selagi kami berjalan-jalan, saya sudah melihat ada sosok makhluk kecil yang mengikuti kami dari belakang sejak awal. Tapi saya hanya diam saja.
Tentu saja bakal ada makhluk halus yang mendatangi kami. Karena dari awal niat kami memang sudah untuk itu, sehingga aura negatif itu terpencar. Kami melewati lorong di luar kamar-kamar. Saya sempat mendengar ada yang memanggil-manggil nama saya. Tapi kali ini teman-teman lainnya juga mendengarnya. Di saat yang bersamaan, pintu itu di sebelah kami diketuk dengan sangat halus. Kami langsung lari ketakutan. Saat itu pula lantunan suara ibu-ibu karaoke yang terdengar dari kejauhan pun berhenti. Sambil kebingungan, kami tetap berlari menuju rumah tempat kami menginap. Setibanya di sana, ternyata ada yang kesurupan. Bang Ari sedang didudukan oleh bapak-bapak di sofa. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, lingkar matanya menghitam. Kami semua hanya memperhatikan dari jauh karena ibu-ibu melarang kami mendekat. Saya menatap Bang Ari dari kejauhan. Penasaran, tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat saya. Ia pun berteriak dengan sekencang-kencangnya. Semua pun panik. "Mana si Pak Tua? Tolong panggilkan dia, cepat!" teriak si bapak yang sedang memegangi Bang Ari. Ternyata si Pak Tua itu adalah orang yang memperhatikan kami saat membakar api unggun tadi. Ternyata dia memang penduduk setempat yang dipercayakan untuk menjaga area penginapan. Ia juga mengaku dapat menyembuhkan orang yang sedang kerasukan. Bang Ari masih berteriak dengan sangat kencang sambil melihat ke arah saya. Saya takut sekali saat itu. Sorot matanya begitu mengerikan. Akhirnya setelah dibaca-bacakan doa dari Pak Tua, Bang Ari mulai tenang dan ditidurkan di sofa sambil diusap-usapkan minyak angin. Sedangkan kami hanya terdiam sampai akhirnya bapak-bapak mengajak kami keluar untuk kembali menikmati hidangan. "Jangan lagi memulai keributan," sahut Pak Tua. Pak Tua mengatakan kalau sejak awal kami sudah tidak sopan. Beliau mengatakan ternyata selama ini belum ada gangguan seperti itu di tempatnya. Baru kali ini ada yang sampai kayak gini. Dia berkata sambil menatap wajah saya dengan tajam. Sejak awal dia sedang melihat saya. Memang dia selalu menampakkan sorot mata yang tajam. Beliau mengatakan bahwa tingkat kami sangat mengganggu. Adanya api unggun di dekat pohon besar itu, ibu-ibu juga bernyanyi dengan sangat kencang. Dan lagi menurutnya dia melihat ada beberapa di antara kami yang pacaran di luar batas di area taman yang gelap. Seketika itu pula suasana langsung menjadi tidak enak. Semuanya terlihat lemas. Ibu-ibu juga memutuskan untuk tidak melanjutkan bernyanyi. Kami memutuskan untuk mematikan api unggun dan tidur. Rasanya itu liburan yang paling tidak enak yang pernah saya alami. Kami hanya merencanakan untuk menginap semalam, sedangkan malam itu semuanya terasa gagal. Saat kami mendekati api unggun, api itu malah menyemburkan benda-benda yang ia bakar di dalamnya. Tangan saya sampai terpercik bara api dan menyisakan luka yang membekas sangat lama. Beberapa teman dan bapak-bapak lain juga ikut terkena bara api itu. Api itu justru makin membara, menjadi-jadi. Akhirnya tidak ada yang berani mendekat. Api unggun yang awalnya direncanakan untuk kami duduk mengelilinginya justru harus dijauhi. Tidak lama sejak kami berjalan meninggalkan api unggun, api itu mengecil dengan cepat. Cepat sekali sehingga akhirnya menyisakan arang-arang sisa pembakaran. Semuanya langsung memutuskan untuk tidur. Para bapak-bapak memang sejak awal sudah ditugaskan untuk tidur di ruang tengah yang luas karena jumlah kamar tidur yang terbatas. Tapi saat saya pergi ke toilet di tengah malam, mereka semua tidak ada. Mungkin mereka tidur di mobil masing-masing karena mungkin di sana lebih hangat daripada di ruang tengah yang luas. Dalam kondisi jendela yang tidak bisa ditutup, saya dan teman-teman lainnya malam itu kesulitan tidur. Kami semua tidak ada yang berbicara, tapi semuanya ketakutan. Semuanya berebutan untuk tidur di bagian yang paling jauh dari jendela kamar, karena kamar kami langsung berhadapan dengan pohon besar itu. Keesokan paginya, suasana sudah lebih baik. Ibu-ibu mempersiapkan sarapan. Kak Risma sudah lebih enakan. Bang Ari pun sudah terbangun, tapi dia masih lemas dan diam saja. Bapak-bapak kembali ke dalam rumah. Ternyata benar mereka tidur di mobil masing-masing. Suasana masih sedikit gelap.
Udara begitu dingin. Saat itu di antara teman-teman seusia saya lainnya, saya paling cepat bangun. Akhirnya saya harus bersedia disuruh bapak-bapak hampir semuanya yang menyuruh saya. Bahkan ayah saya sendiri. Mereka menyuruh saya untuk mengambil barang-barang yang masih berada di dalam mobil. Akhirnya salah seorang dari ibu-ibu bertanya, "Kenapa dia aja sih yang dari tadi disuruh-suruh? Kasian tahu, baru bangun udah disuruh ini itu." Ia bertanya kepada sekumpulan bapak-bapak yang sedang asyik merokok. Akhirnya salah seorang bapak itu mulai bercerita. Ternyata mereka masih takut untuk kembali ke mobil. Tadi malam mereka semua di mobil masing-masing diganggu oleh makhluk lain. Ada mobilnya yang digoncang, ada yang dibisikin sesuatu, dan ada percikan air. Ada pula yang dipanggil namanya sampai ada yang menggelitiki kakinya. Saat itu pula saya merinding ketakutan. Suasana kembali menjadi tidak enak saat itu. Tapi karena mereka sudah terlanjur ketakutan, mereka memilih untuk tetap di mobil daripada harus berjalan cukup jauh dari parkiran menuju mes. Siangnya saat hendak pulang, Pak Tua itu menghampiri saya. Saya takut sekali. Saat itu ia masih dengan sorot matanya yang begitu tajam. Dia melihat saya dari atas sampai bawah. "Siapa kau?" Dia bertanya dengan logat Batak. Tapi anehnya dia tidak melihat ke wajah saya saat menanyakan itu. Dia melihat ke belakang saya. Sedangkan saat itu tidak ada orang lain di belakang saya, hanya tembok. "Pergi kau, pergi sana," dia berteriak. Saya tidak tahan dengan teriakan itu, dan saya tidak suka. Saya langsung pergi meninggalkannya tanpa berkata apapun. Saya memasuki mobil. Dia masih berdiri di tempat yang sama sambil memperhatikan kami yang bergerak pergi satu persatu. Liburan yang sangat aneh. Banyak teman-teman saya yang saat itu sudah mengetahui kisah saya, tapi mereka tentu terbatas mendengar dan memberi nasihat karena saya juga tahu tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Sejak saat itu pula, banyak teman saya yang penasaran dan ingin ikut merasakan gangguan-gangguan itu. Sungguh hal yang bodoh. Untuk pertama kalinya saya membawa seseorang teman dengan tujuan agar ia bisa ikut merasakannya. Sebelumnya jika ada teman ke rumah tujuannya hanya untuk bermain atau belajar. Sebenarnya saya agak takut kalau sampai ada yang terjadi di luar ekspektasi. Saya bilang kepada teman saya kalau saya tidak tahu apakah akan ada gangguan atau tidak. Saya sudah bersiap-siap jika memang ternyata tidak ada apa-apa. Nantinya akan disebut pembohong atau apapun. Malam itu dia datang dengan alasan ke orang tuanya bahwa kami akan belajar kelompok. Saya pun menggunakan alasan yang sama ke orang tua saya. Setibanya di rumah, saya langsung membawa dia ke tangga dapur. Tidak disangka, ternyata wajahnya cukup pucat saat itu. Padahal saya merasa biasa saja. Mungkin karena saya sudah biasa atau karena ia terpengaruh cerita saya selama ini. Kemudian saya mengajaknya untuk duduk di kamar kosong itu. Awalnya dia sempat menolak, tapi akhirnya ia memberanikan diri. Kami pun duduk di ruangan itu. Kami hanya membaca komik sambil bercerita-cerita. Lama-kelamaan suasana kembali hangat. Dari awalnya dia tampak ketakutan. Saat itu sepertinya ia sudah terbiasa. Bahkan mungkin bosan karena ia juga tak dapat gangguan yang dia inginkan. "Mana nih? Kok gak ada gangguan juga?" tanyanya. "Aduh, udahlah lebih bagus gak ada." "Ih, janganlah, penasaran tahu." "Ya terserah." "Halo, sinilah, main-main sama kami. Kok ngumpet?" teriaknya. "Hus, jangan, udah gila ya?" Saya mengumpat. "Gak asik, sinilah kalau berani." "Nah, lu tadi ketakutan. Aku gak tanggung jawab ya kalau ada apa-apa," ucapku. Tiba-tiba saja saya mendengar suara nafas. Persis saat seperti dulu pertama kali saya mengajak dia berbicara. Dia adalah teman tak terlihat, tapi sepertinya teman saya itu tidak mendengarkannya. "Tuh, denger gak? Dia udah datang. Aku pergi dulu ya, takut juga." "Ah, mana? Gak ada kan? Denger aja baik-baik, diem aja dulu," ucapku. Diam-diam dia menutup matanya sambil menajamkan pendengarannya.
Saat itu pula dia pun benar-benar terdiam dan diam 1000 bahasa. Wajahnya pucat, dia memegang tangan saya. Tangannya sangat dingin. Tuh kan, udah aku bilang, malah nantangin. Aku mau pulang aja, ucap temanku. Ternyata dia sadar telah melakukan kesalahan. Meskipun saya sudah cukup terbiasa, tapi sesungguhnya saya tidak pernah terhindar dari rasa takut setiap kali ada gangguan. Saat kami hendak berdiri, dia malah kembali duduk. Dia menunjuk-nunjuk arah belakang saya, lagi dan lagi. Dia terbata-bata, sepertinya dia melihat sesuatu. Saya pun ketakutan. Saya hanya diam melihat wajahnya. Kemudian dia menutup matanya sambil berteriak menyesal. Akhirnya kami pun dengan perlahan keluar dari kamar, meskipun rasanya ingin berteriak, tapi tidak mungkin karena saya tidak mau dimarahi orang tua saya karena tindakan kami. Saya awalnya tidak memperbolehkan dia pulang, sampai abang saya pulang karena jujur saya juga sebenarnya tidak berani untuk kembali ke lantai atas. Meskipun saya ke kamar saya sendiri, bukan ke kamar kosong itu. Tapi karena dia sudah tidak tahan, akhirnya saya memperbolehkan dia pulang. Tapi dengan syarat, dia tidak akan cerita ke siapapun. Dan dia pun pergi dengan sepeda motornya, sampai-sampai dia lupa membawa tasnya. Ya, masa SMP memang begitu sulit. Tapi akhirnya saya punya waktu kosong yang berlimpah saat libur setelah UN SMP. Libur yang begitu panjang. Saya mencoba diam-diam untuk menggunakan masa libur itu untuk kembali mencari tahu ada apa. Tapi kali ini saya tidak hanya mencari tahu apa yang terjadi di rumah ini, tapi juga mencari tahu apa yang terjadi dengan saya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendengarkan cerita kelanjutan dari misteri rumah horor ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.